Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas Samsung inverter, yang mana untuk kerusakan kulkas ini di ruang freezernya ini tidak ada terasa dingin sedikit pun. Di sini untuk pengaturannya tidak ada masalah. Kemudian kita coba lihat di ruang refrigerator. Nah, di ruang refrigerator juga tidak dingin. Untuk lampu indikatornya masih normal. Kemudian pengaturan suhu juga tidak masalah di sini ya. Bisa kita lihat untuk modelnya. Di sini terdapat model yaitu RT22FAR BDSA. Memiliki arus 1,5 ampere maksimal ya. Baik, selanjutnya kita coba cek di bagian belakang. Oke, di bagian belakang saya coba rasakan untuk mesin kompresornya aktif ya. Dan di sini menggunakan mesin kompresor MSV 488A 1R yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke. Mesin kompresornya 1/4 PK. Kemudian coba kita cek di pipa tekan. Di sini untuk filter dryer juga tidak ada terasa hangat sedikit pun, menandakan ada indikasi kebocoran sistem. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di penampungan ini. Biasanya sering terjadi kebocoran di penampungan airnya ini. Nanti kita akan coba cek. Lalu untuk kulkas inverter ini menggunakan sistem pengendali modul, yang mana di sini ada kotak di belakang ini. Kita bisa buka terlebih dahulu. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk blok inverter di sebelah kiri dan blok modul di sebelah kanan. Kita lihat dulu untuk blok inverternya, indikatornya stabil ya, bagus ini. Kemudian untuk blok modulnya, lampu indikatornya tidak ada kedip ya, artinya normal juga, tidak ada masalah. Jadi untuk sistem pengendalinya tidak ada masalah ya, kita abaikan saja dan kita fokus di bagian sistem perpipaannya ini. Oke, selanjutnya kita coba matikan dulu unitnya. Untuk melakukan perbaikan ini kita coba lakukan eksekusi, yang mana di sini adalah pipa tekan dan pipa hisap. Di sini kita coba potong saja di jalur pipa hisapnya ini. Jadi kita akan coba mencari di mana letak kebocoran pada sistem ini. Langkah pertama saya akan coba potong dulu untuk pipa hisapnya ini. Oke, saya coba lakukan pemotongan di jalur pipa hisap. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan coba hidupkan mesin kompresornya ini. Kemudian nanti kita akan coba tekan di pipa hisapnya ini ya, yang jalur menuju ke evaporator. Oke, kita tunggu dulu ya dalam beberapa detik, nanti mesin kompresor aktif ya. Kita tunggu dulu. Oke, setelah aktif, di sini kita coba tahan di jalur pipa dari evaporator menuju kompresor. Nah, di saat kita tekan ini pastikan ada daya tekan, menandakan bahwa mesin kompresor masih aktif dan sehat. Kemudian di saat sambil kita tekan ya, di sini sambil kita tekan, kita bisa lihat di penampungan pada pembuangannya ini, pipa kondensor.
Nah, di pipa kondensornya ini, di penampungan, kita bisa sambil lihat. Biasa sering terjadi kebocoran di situ. Dan biarkan saja genangan air ini membasahi pipa yang kita curigai. Dan kita bisa lihat, nah ini nampak ya jelas bahwa ada kebocoran halus pada jalur pipanya ini. Di saat kita tekan pipa yang dari evap ini, otomatis untuk pipa kondensor ini menekan dan memberikan tekanan sehingga kebocorannya pun akan nampak jelas. Oke, sudah nampak ya, berarti memang ada kebocoran pada sistem. Jadi kita sudah mengetahui duduk permasalahannya. Untuk kulkas ini tidak dingin karena terjadi kebocoran freon. Nah, untuk tipe Samsung inverter ini memang sering terjadi permasalahan di jalur pembuangannya nih. Pipanya memang dalam sekian tahun mengalami kebocoran. Oke, nampak jelas ya. Di situ terdapat gelembung-gelembung udara pada jalur pipa kondensornya nih. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba matikan dulu unitnya. Selanjutnya kita akan coba lakukan pembongkaran pada pipa kondensor di penampungan ini. Caranya cukup mudah, kita tinggal keluarkan saja pipa kondensor yang ada di penampungan ini. Lakukan secara perlahan-lahan, kita coba tarik ke atas, kemudian kita keluarkan. Nah, di bagian pipa kondensor ini nampak di sini terlihat berkarat. Ya. Nah, ini nampak jelas ya berkarat. Dan kita coba perhatikan juga di titik-titik yang lain, apakah benar-benar masih layak dipakai atau tidak ya. Oke, saya coba lihat dulu apakah pipanya ini betul-betul sudah kropos. Untuk di bagian lain kita harus cek juga ya, ini terutama di bagian-bagian yang tersembunyi seperti ini, tertutup oleh busa. Kita coba cek apakah terjadi kropos juga. Karena kalau misalkan semua pipa ini mengalami kerusakan, kropos, alangkah baiknya kita ganti semua saja ya. Namun di sini sepertinya tidak ada masalah di titik lain. Jadi hanya satu titik saja di sini yang mengalami kropos. Jadi kita tidak perlu mengganti keseluruhan pipa ini karena kondisinya masih baik yang lain. Dan saya akan coba mengganti bagian yang kroposnya saja. Nah, ini kita coba potong saja, kita ambil bagian yang baik. Nah, ini untuk yang kroposnya kita buang saja ya. Oke, saya coba potong dulu untuk pipa kondensornya ini. Nah, ini sudah terpotong. Selanjutnya untuk pipa kondensor ini di sini dilapisi oleh pelindung. Nah, ini kita coba bersihkan terlebih dahulu pelindungnya ini. Nah, ini pelindungnya ini kita bersihkan sampai bersih ya, teman-teman.
Kemudian untuk pipa satunya juga kita bersihkan. Dan nanti rencananya kita akan coba lakukan penyambungan dengan menggunakan pipa yang bahannya dari tembaga supaya lebih kuat. Oke, sudah kita bersihkan dan selanjutnya kita coba siapkan pipa tembaganya. Nah, ini pipa tembaga ukuran 1/4, dan kita akan coba lakukan pemotongan pada pipa tembaganya ini. Kita coba ukur sesuai dengan keperluan, dan nantinya baru kita akan coba lakukan penyambungan. Baik, saya coba lakukan terlebih dahulu untuk pemasangan pipa tembaga ini pada pipa kondensor. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengelasan. Proses pengelasan pada pipa kondensor yang terbuat dari bahannya besi, kita coba berikan campuran boraks. Nah, untuk melakukan proses pengelasan pada jalur pipa kondensor yang berbahan dengan tembaga dan besi ini, harus kita campurkan boraks ya teman-teman, supaya bisa menyatu antara tembaga dengan besi tersebut. Di sini saya coba lakukan pengelasan pada kedua sisi dan ujungnya ini untuk pipa kondensornya ini. Nah, seperti ini. Dan lakukan proses pengelasan ini secara hati-hati. Berikan pelindung pada bagian-bagian yang sekiranya bisa mudah terkena api sehingga tidak meleleh. Ini saya coba berikan plat pelindung. Oke, seperti ini ya, sudah tersambung. Dan selanjutnya setelah itu kita coba lakukan pengetesan. Nah, ini saya coba hidupkan dulu unitnya. Kita akan coba lakukan pengetesan apakah proses pengelasan yang kita lakukan ini sudah baik. Di sini kita coba tahan lagi di pipa evaporator ini. Dan nanti kita akan coba berikan busa sabun pada bagian las-lasan yang telah kita sambung. Apakah masih ada kebocoran? Jadi di sini betul-betul harus kita pastikan ya, tidak ada kebocoran sedikit pun, supaya pekerjaan yang kita lakukan tidak sia-sia nantinya. Nah, ini coba kita pastikan apakah masih ada kebocoran sambil kita tahan ya. Ini untuk pipa evaporatornya ini, dan sambil kita perhatikan apakah ada kebocoran pada titik las-lasan yang telah kita lakukan tadi. Ya, sepertinya tidak ada kebocoran, aman. Oke, kita tahan dan ya, tidak ada kebocoran ya, kita lihat pada sambungan nih. Jadi betul-betul harus kita pastikan. Baik, kita coba cek kembali apakah ada kebocoran pada jalur pipanya ini. Ya, sepertinya sudah tidak ada kebocoran. Dan selanjutnya dirasa sudah cukup. Kita bisa matikan dulu unitnya.
Nah, ini saya matikan dulu. Dan langkah selanjutnya kita coba bersihkan pipanya ini, yang mana nanti kita akan coba lindungi bagian pipa tembaga ini dengan isolasi. Oke, saya akan coba lindungi terlebih dahulu. Saya isolasi ya di bagian pipa yang terkena genangan air ini, kita coba lindungi. Namun tidak perlu khawatir ya teman-teman, untuk pipa tembaga ini lebih tahan apabila terkena air dibanding dengan pipa yang berbahan besi. Sedangkan pipa yang berbahan besi itu sudah ada lapisan berupa pelindung ya, jadi tidak masalah. Kita coba lindungi juga untuk pipa yang berbahan dari tembaga supaya lebih terlihat rapi ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa kembalikan ke posisinya ya di penampungan, dan tujuan dari jalur pipa yang menuju ke penampungan ini adalah sebagai pengering ya, pengering kandungan air yang ada di tampungan ini supaya air pada tampungan ini tidak banyak kandungan airnya. Baik, langkah selanjutnya kita coba lakukan pengetesan akhir apabila pipa ini kita rendam dengan air yang level cukup tinggi. Apakah ada kebocoran ya? Ini saya coba hidupkan kembali unitnya. Nah, di sini jelas untuk pipa kondensor yang ada di penampungan ini saya coba rendam dengan air yang levelnya lebih tinggi. Dan di sini kita akan lebih nampak apabila memang ada kebocoran halus, karena dengan direndam pipanya pada genangan air ini akan nampak jelas ya apabila ada kebocoran halus sedikit pun. Baik, kita coba perhatikan ya di genangan air ini. Nah, di sini nampak jelas ya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kebocoran, artinya mantap ya. Jadi sudah pasti aman ya ini. Tidak ada kebocoran lagi di jalur pipa kondensor pada penampungan ini. Nah, ini saya coba tahan. Oke, mantap. Jadi selanjutnya kita akan coba matikan dulu unitnya. Dan selanjutnya saya akan coba lakukan penyambungan kembali untuk jalur pipa evaporator ini menuju ke kompresor. Jadi cukup sederhana ya teman-teman. Tidak perlu kita melakukan pembongkaran yang lebih banyak. Cukup kita lakukan step ini dan kita sudah temukan titik kebocorannya. Lalu kita rakit kembali. Oke, sambil kita coba bersihkan sebelum kita lakukan pengelasan. Alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu bagian yang mau kita sambung. Oke, selanjutnya untuk di pipa pengisian. Nah, di sini kita coba potong, yang mana nanti akan saya buatkan pipa pengisian. Nah, di sini. Ini kita potong saja dan kita coba berikan pipa pengisian. Nah, ini pipa pengisiannya ya. Oke, saya coba berikan pipa pengisian pada jalur kompresornya ini. Selanjutnya kita akan coba lakukan proses pengelasan. Nah, di sini saya akan coba lakukan proses pengelasan pada
pipa evaporatornya ini yang menuju ke kompresor. Ya, dalam hal proses pengelasan ini lakukan secara hati-hati dan pastikan tidak ada lagi kebocoran pada titik lasan kita ini ya. Dan untuk jalur pipa pengisian di sini juga kita lakukan pengelasan. Oke, dalam hal melakukan proses pengelasan pada pipa pengisian ini, lakukan secara hati-hati dan jangan sampai ada kebocoran pada titik lasan ini ya. Oke, sudah kita buatkan untuk jalur pengisian dan sudah kita sambung untuk jalur pipa evap yang menuju ke kompresor. Langkah selanjutnya kita akan coba lakukan proses pemakuman. Nah, di sini saya akan coba lakukan proses pemvakuman bodi. Yang mana untuk filter dryer ini saya coba buatkan lubang pembuangan udara. Nah, di sini saya siapkan paku dan saya akan coba buatkan lubang pada filter dryer ini. Lubangnya cukup kecil saja, seukuran dengan pipa kapiler. Nah, ini saya coba siapkan pipa kapiler sedikit. Nah, ini ya. Ini kita tinggal pasang di sini di lubang yang telah kita buat. Dan selanjutnya kita coba lakukan pengelasan pada jalur pembuangan ini. Oke, sudah kita coba las untuk jalur pembuangan. Nah, seperti ini. Jadi dalam hal proses pengerjaan ini saya melakukan proses vakum body. Ini saya coba hidupkan dulu unitnya. Oke. Dan tunggu dulu dalam beberapa detik. Nanti relay bekerja dan mesin kompresor aktif. Nah, ya di sini mesin kompresor sudah aktif. Di sini udara akan terhisap dan keluar menuju ke jalur pipa pembuangan kapiler ini. Yang mana untuk proses vakum body di sini kita akan coba buang seluruh udara yang ada pada sistem. Dan kita bisa lihat untuk sementara berapa arus yang dikonsumsi apabila tanpa beban untuk kulkas inverter ini ya. Di sini saya coba ukur untuk arusnya sebesar 0,4 ampere. Nah, di sini ya. Arusnya sebesar 0,4 ampere. Ini kondisinya belum ada beban. Nah, seperti ini. Oke, untuk melakukan proses pemvakuman di sini untuk jalur pengisian, ini saya pasang dulu spuyer pentil pengisiannya ini untuk menutup jalur masuk udara yang terhisap, supaya udara yang ada pada sistem ini benar-benar bersih. Oke, selanjutnya kita bisa siapkan selang manifold. Nah, yang mana selang manifold ini bisa kita pasang pada pentil pengisian. Dan di saat proses pemasangan manifold, pastikan
benar sudah terpasang ya, udaranya terhisap ya, terhisap masuk. Dan apabila keran kita tutup ya, maka jalur udara yang masuk ke sistem pun akan tertutup. Oke. Selanjutnya dalam hal proses pemvakuman bodi ini, kita biarkan seperti ini sampai udara yang ada pada jalur pembuangan ini benar-benar habis. Nah, di sini masih banyak udaranya ya. Oke, biarkan hal ini sampai habis kurang lebih 30 menit ya, teman-teman. Oke. Dan setelah 30 menit kemudian di sini kita bisa lakukan pengecekan kembali. Untuk jarum manifoldnya di sini menunjukkan skala di minus 30 PSI dan arus saat ini sebesar 0,28 ampere. Masih belum ada freon ini. Kemudian untuk pipa pembuangannya di sini udaranya sudah habis, kita bisa cek tidak ada lagi hembusan, menandakan bahwa proses pemvakuman sudah cukup dan saatnya kita segel ya. Nah, kita segel, kita tutup saja. Dan alangkah baiknya kita lakukan penutupan dengan cara kita las. Oke, kita las dulu ya. Jadi begini untuk proses pemvakuman. Dan untuk teman-teman, untuk proses pemvakuman alangkah baiknya gunakan mesin vakum ya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Biasa menggunakan mesin vakum. Oke, selanjutnya kita siapkan. Di sini saya siapkan freonnya menggunakan freon R600A yang kalengan. Dan kita coba pasang dulu selang manifold yang menuju ke keran freonnya ini. Oke, selanjutnya untuk freonnya kita buka dulu. Nah, ini kita buka. Selanjutnya untuk pipa yang ada pada selang manifold ini masih mengandung udara. Ini kita buang ya. Kita buang. Jadi otomatis akan tertekan tadi. Tertekan keluar dan selanjutnya kita tutup kembali. Ya, ini kita bisa lihat ya, arusnya sebesar 0,28 ampere. Ya, kondisi belum ada beban. Yang mana tadi arus maksimalnya sebesar 1,5 ampere. Oke, saatnya kita lakukan proses pengisian gas freonnya. Di sini keran manifold kita akan coba buka. Ya, di sini sudah masuk ya. Ini gas freonnya masuk ke dalam sistem, yang mana kita coba sambil goyang untuk mempermudah masuknya freon pada sistem. Dan lakukan proses pengisian ini secara bertahap. Ya, di sini masih di bawah 0 PSI dan kita bisa lihat berapa tekanan freon pada R600 ini. Dan ternyata tekanannya cukup rendah ya teman-teman, masih di bawah 0 PSI. Oke, di sini ya tekanannya masih di bawah 0 PSI ya. Tidak sampai 1 PSI. Kita coba tambah lagi. Dan yang pasti untuk arusnya kita bisa sambil lihat tadi, jangan sampai 1,5 ampere. Oke, di sini tekanannya di 0 PSI ya, di 0 PSI. Kita lihat arusnya. Di sini arusnya sebesar 1,2 ampere. Nah, ini ya. 1,2 ampere dengan
tekanan freon sebesar 0 PSI ya. Mantap ini. Saya rasa sudah cukup. Untuk filter dryer di sini kita bisa rasakan terasa hangat sudah ya. Mantap. Jadi kita bisa rasakan juga yang pasti untuk dinding-dindingnya ini pasti terasa hangat ya. Mantap. Untuk dinding sisi sebelahnya kita bisa rasakan juga, pastikan di sini terasa hangat. Oke, kita bisa lihat juga kondisi sementara ruang freezernya ini. Di sini sudah terasa dingin ya, mantap. Oke, saya rasa proses pengisian gas freonnya sudah cukup dengan arus sebesar 1,2 ampere dengan tekanan 0 PSI. Oke. Selanjutnya kita akan coba rapikan untuk jalur-jalur pipa yang menuju ke bagian mesin ini. Kita rapikan supaya tidak mengganggu. Nah, ini ya, kita lihat ya, tekanannya di 0 PSI ya, tidak sampai 1 PSI. Cukup rendah ya, teman-teman. Saya rasa sudah cukup. Selanjutnya ini kita lepas saja selang manifold dan jangan lupa kita tutup ya. Untuk pentil pengisiannya ini kita tutup karena di sini ada seal pelindung supaya tidak bocor. Oke, proses pengisian freonnya sudah selesai dan arusnya di sini sebesar 1,16 ya. Baik, kita rapikan semua dan kita bisa cek ruang freezernya sudah terasa dingin. Dan kita akan coba lakukan pengujian, yang mana saya coba berikan air mineral di ruang freezer. Nah, ini kita bisa cek nanti. Dan saya juga berikan air mineral pada ruang refrigeratornya. Dan kita akan bisa lihat dalam kurun waktu 2 hari nanti gimana hasilnya ya. Apabila beku berarti prosesnya sudah selesai. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian, di sini saya coba lakukan pengecekan ulang bagaimana hasilnya ya. Untuk ruang freezer, kita bisa lihat air mineral yang kita letakkan di ruangan ini. Di sini kita bisa lihat, wah, mantap ya. Proses pembekuannya sangat sempurna di sini. Terlihat jelas ya, sangat matang. Nah, di sini menandakan bahwa proses pembekuannya di ruang freezer ini mantap ya. Oke, selanjutnya kita bisa cek di ruang refrigerator. Nah, di ruang refrigerator di sini nampak jelas untuk rak-raknya ini terasa dingin, mantap. Kemudian di sini air mineral yang kita letakkan ya terlihat butek sudah ya. Menandakan betul-betul dingin ini ya, mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.